Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik di balik tulisan Raja Daud sebagaimana yang telah kita dengarkan barusan. Ternyata hal yang menarik itu adalah ketika dia tersipu malu mendapati dirinya, sebagaimana ketika ia menghadapi kesesakan, menghadapi Abimelek, dia berpura-pura menjadi orang yang gila. Jika kita mempergunakan rasio berpikir, apa yang melatar belakangi Raja Daud sampai bisa berpikiran demikian, sehingga dirinya bisa lolos dari ancaman itu, bisa lolos dari cengkeraman itu, dan di kemudian hari dia semakin memuliakan Tuhan. Ternyata yang harus kita ambil dari cara yang dilakukan oleh Raja Daud adalah Tuhan memang bekerja dalam segala peristiwa oleh orang-orang yang benar-benar Ia kasihi. Ketika kita memang bersandar diri hanya kepada Tuhan, memang Tuhan itu menolong. Terkadang saja kita lupa bahwa ternyata yang mengatur segala sesuatunya adalah Tuhan sendiri. Kita sering sekali memposisikan diri kita itu seperti tokoh utama. Padahal sebenarnya tokoh utama dalam film itu bisa menjadi tenar karena ternyata ada yang membuat bagaimana cerita itu menghantarkan tokoh utama itu kepada sudut pandang para penonton yang membuat penonton semakin terpukau dan sangat mengapresiasi tokoh utama tersebut dan menjadi favorit. Tuhanlah di balik segala sesuatunya. Sehingga Raja Daud berkata, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Adakah alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik? Tidak ada alasan satupun yang bisa membantah bahwa Tuhan itu memang baik adanya. Kita masih diberi nafas kehidupan. Seandainya kita berhitung dengan Tuhan, kita tidak akan bisa berhitung dengan baik. Apa yang telah kita terima ini belum sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Setiap hari kita diberikan matahari, tidak pernah terlambat. Padahal kita sering sekali terlambat memuji Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hal-hal yang sederhana itu mari kita nikmati bersama. Dan disitulah letak kebahagiaan dari Raja Daud. Ketika dia diloloskan dengan hal yang tidak masuk logika, dia tersipu malu dengan segala sesuatu yang telah ia terima itu. Saudara juga pasti pernah merasakan hal yang demikian. Ketika kita memikirkan hal-hal yang besar, ternyata ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Dan tidak sedikit orang yang tersipu malu mendapati dirinya bagaimana itu bisa terjadi. Kita harus yakin dan berpengharapan kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kuncinya adalah berlindung padanya. Bukan berlindung kepada orang lain. Orang lain itu adalah alat yang dipergunakan oleh Tuhan, tetapi sang inisiator itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita harus berfokus pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan menjalaninya dengan baik dan bijaksana.
Dan Tuhan akan menunjukkan bagaimana orang-orang di sekitar kita juga bisa memperhatikan dengan baik. Tetapi jangan pernah ketika menghadapi persoalan melakukan suatu tindakan seolah-olah itu adalah solusi, padahal bukan. Mencari jalan keluar tetapi sebenarnya sedang memperkeruh persoalan. Biarlah segala sesuatunya yang kita hadapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah saat kita menghadapi segala sesuatunya, teruslah bersandar kepada Tuhan. Bukankah saudara merasa alangkah berbahagianya kita memiliki Tuhan yang turun ke dunia, yang menebus kita? Dari mana kita mendapatkan itu? Seharusnya kita masuk ke dalam api neraka, tetapi kita diambil, kita diberi kesempatan. Dan mari kita jalani kesempatan yang baik ini untuk memuliakan Dia. Mari tersenyum karena Tuhan kita itu baik adanya, tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan kita itu tetap baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami sudah melihat dan mengecap bagaimana penyertaan-Mu kepada kami melewati segala tekanan hidup, dan Engkau memberikan pertolongan kepada kami yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Tuhan, kini kami berserah secara penuh kepadamu. Engkaulah yang menuntun kami, sehingga Engkau semakin kami muliakan lewat kelemahan-kelemahan kami. Terima pujian kami ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.